Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman. Saat ini saya, Alvando Dampi, dari Universitas Atmaja Yogyakarta akan memaparkan proker individu KKN saya yang saya beri judul Pengenalan Perencanaan Model Bisnis Menggunakan Bisnis Canvas Model. Untuk lokasi KKN di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kulon Progo, dan untuk dosen pembimbingnya yaitu Bapak Ignatius Indra Kristianto, SPD, MA. Langsung saja ke topik pembahasan. Pengertian. Bisnis model canvas merupakan sebuah strategi dalam manajemen yang berupa gambar visual atau berupa kanvas yang di dalamnya terdiri dari 9 elemen. Bisnis model canvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, dan memvisualisasikan usaha yang kita rencanakan maupun yang sudah kita jalankan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh sebuah usaha bisa lebih maksimal. Model bisnis ini juga sangat cocok dan bisa diterapkan untuk semua jenis sektor usaha. 9 segmen dalam bisnis model canvas. Jadi dalam bisnis model canvas ada 9 segmen di dalamnya, yaitu yang pertama customer segment atau segmentasi pelanggan, yang kedua value proposition atau proposisi nilai, yang ketiga channel atau sarana komunikasi, yang keempat customer relationship atau hubungan dengan pelanggan, yang kelima revenue streams atau pendapatan, yang keenam key activities atau aktivitas utama, yang ketujuh key resource atau sumber daya utama dan aset, yang ke-8 key partnership dan partner utama, yang ke-9 cost structure atau pengeluaran. Customer segment atau segmentasi pelanggan merupakan bagian yang menjelaskan siapa target pasar yang berpotensi menggunakan produk yang akan kita buat. Dengan kata lain, sebelum kita memulai menciptakan sebuah produk, kita harus mencari tahu siapa saja yang akan menikmati produk kita atau kemana produk kita akan dipasarkan atau dijual. Kemudian membuat value proposition atau proposisi nilai. Proposisi nilai merupakan bagian penjelasan tentang segala keunggulan yang dimiliki produk kita yang tujuannya untuk meningkatkan keinginan pelanggan atau pembeli dalam membeli dan menggunakan produk yang kita jual. Kemudian ada channel atau sarana komunikasi. Channel merupakan bagian yang menjelaskan tentang media bisnis yang kita gunakan dalam mendeliver atau menyampaikan proposisi nilai dari produk kita ke calon pelanggan maupun pelanggan tetap. Sarana komunikasi yang biasanya digunakan yaitu website, aplikasi, di mana aplikasi itu ada WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Kemudian ada iklan online, dan kita juga bisa menggunakan jasa salesperson. Yang keempat ada customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Jika channel lebih banyak menjangkau calon pelanggan yang belum tahu tentang produk kita, maka customer relationship merupakan kebalikannya, di mana dalam bagian ini kita harus tahu bagaimana agar kita terus berhubungan atau bagaimana kita menjaga hubungan dengan pelanggan. Kemudian yang kelima ada revenue streams atau pendapatan yang diterima. Pada bagian ini kita harus mencari tahu dan menguraikan hal-hal apa saja yang memberikan pendapatan terhadap usaha yang kita kerjakan. Kemudian ada yang keenam key activities atau aktivitas utama, di mana aktivitas utama adalah bagian yang menjelaskan tentang bagaimana upaya kita dalam menciptakan value proposition dari sebuah produk. Dengan kata lain, aktivitas utama merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam menciptakan suatu produk. Kemudian yang ketujuh ada key resource atau sumber daya utama, di mana di bagian ini merupakan penjelasan tentang aset strategis dari sebuah usaha, di mana aset tersebut bisa berbentuk bahan baku dan infrastruktur yang dibutuhkan. Yang ke-8 ada key partnership atau partner utama. Dalam dunia bisnis, tidak ada bisnis besar yang berjalan sendiri, baik dalam menjalankan suatu aktivitas bisnis. Semua bisnis besar sudah pasti membutuhkan mitra kerja.
Pada bagian inilah kita menuliskan mitra kerja yang harus kita miliki. Mitra kerja bisa berupa vendor, supplier, agensi, dan sejenisnya. Kemudian yang terakhir ada cost structure atau pengeluaran. Nah, pada bagian ini kita harus menentukan segala jenis biaya yang akan kita keluarkan dalam menjalankan semua aktivitas usaha. Biasanya dalam menentukan struktur biaya, kita bisa melihat berdasarkan data aktivitas sumber daya dan channel. Berikut contoh pemodelan bisnis untuk bisnis keripik singkong. Nah, yang pertama kita buat yaitu melakukan pemetaan, membuat kolom-kolom untuk nanti dimasukkan ke 9 segmen yang sudah kita bahas tadi. Untuk segmen pertama yaitu segmentasi pelanggan, di mana di sini untuk target pasar kita tujukan untuk anak-anak, remaja, dan dewasa, wisatawan lokal, juga pecinta keripik. Kemudian selanjutnya membuat proposisi nilai. Di sini untuk proposisi nilai kita yaitu Singkong Crush sebagai produsen cemilan keripik sehat berbahan dasar singkong tanpa campuran MSG. Kemudian yang kedua, meningkatkan daya saing khas oleh-oleh Desa Jangkaran. Kemudian ada sarana komunikasi, di mana di sini kita menggunakan e-commerce, juga media sosial, baik itu FB dan Instagram, dan juga toko oleh-oleh. Kemudian untuk hubungan pelanggan, di sini kita bisa tetap menjalin relasi dengan pelanggan, atau upaya kita dalam tetap menjaga relasi dengan pelanggan yaitu mengadakan diskon dan promo ke toko oleh-oleh, juga mengadakan program giveaway. Nah, di bagian pendapatan kita bisa masukkan pendapatan apa saja yang kita dapatkan. Di sini ada 2 pendapatan, yaitu penjualan produk keripik dan juga kunjungan wisata ke tempat pengolahan keripik. Kemudian ada aktivitas utama dalam menjalankan usaha kita ini, di mana ada 2, yaitu membeli hasil panen singkong dari petani, kemudian mengolah singkong menjadi produk olahan keripik. Nah, untuk sumber daya utama atau aset, di sini ada 2 juga, yaitu lahan tani dan juga alat pengolahan dan pengemasan keripik. Untuk partner utama, di sini ada 3, yaitu partner pertama kita ada petani singkong, juga ada middleman atau pengepul singkong, dan juga ada pemilik toko oleh-oleh. Dan yang terakhir yaitu pengeluaran. Di sini untuk pengeluaran kita ada 5 pengeluaran, di mana pengeluaran pertama yaitu bahan baku singkong dengan kualitas baik, kemudian ada untuk gaji karyawan atau gaji pegawai, kemudian ada proses pengeluaran selama proses pengolahan keripik, ada pengeluaran biaya marketing, dan biaya kemasan dan packaging. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.